Nah, tulisan ini cocok ini. Pas waktu saya buka The Will to Believe, ada tulisan gini. Bahwa reaksi kita sendiri terhadap dunia, sekecil apapun jumlahnya, itu adalah bagian integral dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Mandua Banyuwangi. Bersama saya, Amira Putri Kinanti, yang akan menemani waktu luang kalian dengan tema podcast kita pada hari ini, yaitu Education Against Pandemic. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu spesial juga, yaitu alumni berprestasi dari Mandua Banyuwangi. Oke, langsung saja kita sambut Kak Muhammad Ardi Ardan. Dadah. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu, Kak. Ya, oke. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Ardi Ardan, alumni Angkatan 35, Mandua Banyuwangi, lulus tahun kemarin. Alamatnya di mana nih, Kak? Alamat di Atlanta, tapi bukan di kolamnya ya. Sekarang mungkin kuliah di mana, di universitas mana? Sekarang saya dalam proses kuliah di Universitas Jember, jurusan Teknik Kimia. Oke. Kakak lagi sibuk apa nih? Dan selama PPKM ngapain aja sih mengisi waktu luang Kak Ardan atau semacamnya? Nah itu, macam-macam ya. Biasanya termakan waktu karena TikTok kesepian, biasanya baca buku kayak gini, baca buku, terusan ya nulis-nulis di komputer. Kalau di tulisan langsung jelek, jadinya percuma. Itu Iya. sih. Banyak. Untuk Kak Ardan sendiri tentunya punya banyak pengalaman lah saat bersekolah di Mandua Banyuwangi. Mungkin bisa diceritakan dan siapa tahu ada beberapa momen yang sangat Kak Ardan rindukan ketika masih bersekolah dengan keadaan normal di Mandua Banyuwangi. Oh, berarti ini konteks keadaan normal atau keadaan normal aja? Keadaan normal Iya, atau pas corona? yang keadaan normalnya pas masih PTM. Pas masih PTM itu ya paling kerasa sebenarnya interaksi langsung ke teman-teman sendiri ya. Jadinya eh, perselisihan, perpecahan, argumentasi langsung itu benar-benar momen-momen yang dirindukan pas waktu COVID. Soalnya pas COVID ini benar-benar harus pintar-pintar menjaga emosi pribadi sih khususnya. Karena jarang ketemu orang, jadinya apa semacam ada perasaan tertentu lah kalau semua kalau interaksi tanpa ketemu itu ya. Rindu mungkin sama temennya, teman-temannya yang Nah, gitu. itu rindu, ya betul. Terus untuk pengalaman organisasi itu banyak sekali ya. Nggak tahu saya ukuran banyak apa enggak Tapi waktu itu saya ya pernah jadi duta perpustakaan yang sekarang ganti jadi duta literasi. Perusahaan itu klub agama itu. Jadinya kalau samanya, loh kok kemarin-kemarin kok beberapa tahun yang lalu nggak ada klub, saya kok ada klub. Itu saya yang buat. Oke, lanjut. Baik, langsung saja ke topik pembahasan utama kita, yaitu Education Against Pandemic. Dimulai dari berita internet nih. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa PJJ atau pembelajaran jarak jauh berdampak terhadap tingkat kecemasan dan stres terhadap seorang pelajar. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan sekitar 88% mahasiswa mengalami kecemasan berat dan 12% mahasiswa mengalami kecemasan sedang. Dikutip dari kompas.com. Nah, bagaimana nih pendapat Kak Ardan sebagai mahasiswa tentang hal tersebut? Sebelumnya saya disclaimer dulu ya.
karena saya mahasiswa teknik kimia, terusan topik yang dibahas di sini berkaitan dengan psikologis sama mental health, mungkin saya Iya. jadinya kurang mumpuni. Tapi sepengamalan saya selama PPKM, sebelum lulus jadi alumni itu sebenarnya nggak ada kerasa apa-apa. Soalnya hampir setiap hari, mulai pagi sampai sore, sampai jam 4:30, mesti saya di perpus. Jadinya eh, ada ketenangan sama kenikmatan tersendiri lah. Tapi yang teman-teman keluhkan atau yang penelitian itu sebutkan, itu baru kerasa ketika saya jadi alumni, kan. Di rumah nunggu kuliah online ini, dampaknya benar-benar kerasa emang, kecemasan dan sebagainya. Terusan itu sampai pernah pola tidur benar-benar kacau balau, semacam pagi jadi malam, malam jadi siang, kebalik gitu loh. Ya kayak kelelawar gitu ya. Ya kayak kelelawar emang. Jadinya waras sih, benar-benar nggak produktif banget. Dan itu mungkin timbulnya karena kecemasan sih memang. Oke. Salah satu pengalaman berkesan Kak Arden tadi adalah pernah menjadi juara di salah satu lomba karya tulis ilmiah. Bagaimana sih awal mulanya Kak Arden bisa tertarik untuk mengikuti lomba tersebut, dan kenapa kok tidak mengikuti lomba olimpiade-olimpiade saja? Gini ya, waktu kelas 10 itu sebenarnya saya itu sebagai delegasi lomba kimia seperti OSN, KSM, dan sebagainya, Olimpiade. Sampai kelas 11 pun seperti itu. Tapi waktu kelas 11 itu ada kesadaran bahwa sepertinya di menurut konteks sekolah kita aja, menurut konteks sekolah kita, Olimpiade itu kurang strategis untuk dapat juara. Kenapa? Karena memang di kita sendiri emang bimbingannya kurang dan persiapannya emang kurang sekali. Dan itu juga sebagai alasan yang kuat kenapa terbentuk klub-klub MIPA, klub agama dan sebagainya. Nah, terusan, loh kenapa kok penelitian? Menurut saya itu penelitian emang dari SMA itu benar-benar baru mulai start atau baru mulai semuanya. Karena mungkin baru mulainya atau startnya itu di kuliah. Tapi lebih baik berlari atau berjalan dahulu toh timbang lari di kemudian hari. Jadinya dimulai awal. Sebenarnya itu perjalanannya panjang dari kelas 11. Penelitian pertama saya itu tentang burdah dari suku Osing. Jadinya di Desa Kemiren buat penelitian. Terusan banyak sih, sekitar 5 judulan, 5 judul dari 5 perlombaan juga kayaknya. Terusan itu lagi loh, kenapa kok baru mulai atau nyuri start? Karena memang kesempatannya benar-benar lebar sekali. Lebar karena memang dari kita mungkin masih menganggap penelitian itu sulit, masih menganggap itu penelitian ruwet, terusan mungkin masih memberatkan di waktu pengerjaannya yang mungkin terbilang cukup lama sih, jadinya butuh konsistensi yang tinggi. Tapi bahasa saya ini yang semacam konsistensi tinggi cukup sulit itu sebenarnya cuma konsekuensi logis dari tekad kita yang kuat lah. Jadinya semuanya kembali lagi ke tekad kita sendiri sih, kuat atau tidak. Tapi overall sebenarnya penelitian itu mudah sih, mudah. Saya khawatir lah. Bisa dipelajari kok. Sebenarnya saya nggak bisa meneliti kok. Pas kelas 10 itu sama sekali nggak bisa. Tapi karena belajar ya akhirnya ya bisa.
Mungkin dari Kak Ardan sendiri ada kata-kata motivasi yang bisa di-share kepada teman-teman di rumah. Silahkan. Kata-kata motivasi. Motivasi. Mikir guys. Nah, gini. Itu sih. Dimulai dari alam semesta itu tidak cukup untuk hanya dihafal. Jadinya jika kita semacam mengandalkan hafalan, mengandalkan suatu hal yang terikat dengan jurnal, terusan tanpa melihat keinginan kita pribadi itu seperti apa, dan tanggung jawab yang sudah kita pikul semenjak lahir itu apa, otomatis itu jawabannya ada di Al-Quran, ada di pelajaran agama mungkin, terusan ada di apapun itu, terusan motivasi yang paling benar-benar kerasa itu gini, jangan sampai kita tidak belajar sesuatu karena suatu prasangka itu sih. Semacam mungkin kamu nggak asik coba belajar filsafat, engkau sesat, engkau ateis, ya ateis. San mikir, kamu juga biasanya mikir mungkin, aku angel sih belajar MTK gini. Nah itu sekarang kita balik pertanyaannya, kita belajar matematika karena memang matematika itu sulit, atau orang yang mengajarkan kita matematika itu kurang cocok bagi kita kan? Dan kembali lagi, apakah kita bilang matematika itu sulit karena memang sudah bisa matematika atau belum bisa matematika? Karena suatu hal yang belum bisa kita lakukan itu cenderung ada prasangka sulit sih. Ya mungkin waktu kita SD pelajaran perkalian itu waktu awal muncul, waduh ini sulit wangel ini 4x4 kok 15 hasilnya salah, kan seharusnya 16. Itu waktu SD aja kita sudah mikir gitu tuh. Tapi kita sekarang di SMA, kita lihat perkalian, kembali lagi ke masa SD. Ini tok masa aku biyen iso kan, semacam apa ya, menertawakan diri sendiri tuh. Jadinya ya kita seharusnya waktu keadaan sulit harus melihat di masa kita sudah bisa, otomatis ada perasaan optimis untuk terus belajar gitu sih. Semangat. Nah, seperti yang dikatakan Kak Ardan tadi, Kak Ardan mengisi waktu luangnya dengan buku nih. Nah, menurut Kak Ardan, buku apa sih yang mengubah hidup Kak Ardan atau mengubah mindset seorang Kak Ardan gitu? Masih tak ambilkan. Untuk buku pertama yang benar-benar secara radikal atau secara dramatis mengubah cara memandang sesuatu itu ini awalnya. Kelihatan kan? Kelihatan. Judulnya Filsafat Islam dari Musa Asy'ari. Jadinya itu ya benar-benar ini pokoknya inti dari buku ini adalah melatih atau berlatih pertanyaan yang benar setiap saat, bukan hanya momen tertentu. Jadinya ya kalau kita bertemu satu masalah, jawabannya sebenarnya bukan adalah jawaban. Ketika kita bertemu masalah, jawabannya itu bukan jawaban. Masalah ini adalah bla 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 bla, bukan itu sebenarnya. Tapi seberapa lurus atau seberapa benar kita mempertanyakan masalah tersebut gitu loh. Semacam di akhir saya di masa madrasah, saya juga refleksi tindakan atau
tindakan atau semacam acara-acara yang sudah diperbuat. Itu refleksi dan sebagainya. Dan saya mempertanyakan, berarti semacam ada keharusan untuk diri kita sendiri, untuk atau keharusan atau will apa ya? Will kemauan untuk beriman. Semacam beriman aja tidak boleh dengan paksaan toh. Kan semacam ada idiom atau pernyataan Islam tidak disebarkan dengan pedang, tapi Islam disebarkan dengan cinta kasih dan sebagainya. Saya kaget, ternyata ada buku yang namanya ini The Will to Believe. The Will to Believe dari William James, kehendak untuk beriman. Jadinya itu benar-benar sebagai konfirmasi ulang. Oh, ternyata dari dulu ini buku ditulis itu dari tahun 1864. Terusan baru saya baca dan saya sadar ini juga masalah yang saya hadapi gitu loh. Padahal itu 180 di tahun 1840-an. Otomatis itu berapa ratus tahun. Terusan kok pertanyaannya lagi ya. Pertanyaan lagi loh, kenapa kok kita masih terjerumus di masalah yang sama kan? Terusan terusan jawaban lagi. Terusan berarti ada timbul pernyataan lagi. Oh, berarti kita belajar sejarah itu biar tidak mengulangi masalah yang sama atau masalah yang mungkin terjadi di masa lampau. Tapi kalau kita pusing-pusing ngurusi masalah yang sebenarnya terjadi dan sudah ada solusi yang terbaik di masa lampau, kenapa kok kita tidak ambil contoh dan menyesuaikan solusi tersebut di masa sekarang? Jadinya semacam ada pikiran melihat masalah melalui belakang gitu loh. Semacam kita melihat masa sekarang harus kita refleksikan dulu atau kita pikir dulu. Sebenarnya masalah ini sudah terjadi di tahun sebelumnya atau di masa sebelumnya belum gitu loh. Oleh karena itu kita dapat terhindar dari yang namanya lingkaran setan. Nah, tulisan contoh lingkaran setan yang real terjadi di sekolah kita itu gini. Dulu waktu saya kelas 10, saya sudah sebutkan ikut olimpiade sebagainya. Terusan saya bilang olimpiade itu kurang strategis, soalnya bimbingannya kurang. Memang seperti itu. Terusan saya tanya ke kelas waktu itu kelas 11. Loh Mbak, ini loh olimpiade ini kok cuma bimbingan 1 hari 2 hari dan lombanya itu besoknya, kok baru bimbingan sekarang kalau ini. Ya mbaknya itu jawab sebenarnya tahu masalah ini kan kelas 10. Terusan mbak sama kak tingkat itu jawab, tapi gak apa sih, dan adik kelas saya yang menyelesaikan, biar adik kelas saja yang menyelesaikan. Nah terus pertanyaannya gini, jika saya waktu jadi kakak tingkat setelah dia sudah lulus, saya kelas 11 dan kelas 12 menyadari masalah itu, terusan berbicara seperti itu lagi dan berbicaranya sama, gak apa lah, ben adik kelas saya sing ngurus, wong iku ya untuk masalahku, aku waktuku di sini hampir habis, apa sih tak urusi kan. Berarti kan masalah di sana akan terus bergulir dan berulang terus kan. Terusan kan apa gunanya kita mempelajari sejarah bila kita masih tidak belajar sejarah kan. Nah, tulisan ini cocok ini. Pas waktu saya buka The Will to Believe, ada tulisan gini. Bahwa reaksi kita sendiri terhadap dunia, sekecil apapun jumlahnya,
itu adalah bagian integral dari semuanya. Semacam kalau kita bicara, oh ini baik, seharusnya gini gini gini. Jujur adalah sikap terbaik, adil adalah sikap terbaik dan sebagainya. Terusan ada suatu kejadian yang membuat keputusan orang yang berbicara itu tidak jujur, semacam orang tersebut bicara bohong. Terusan kita ingatkan, loh, kemarin kamu bilang jujur dan sebagainya, kenapa kok sekarang berbohong? Terusan orang itu jawab, karena tanggung jawab saya, karena kebutuhan saya harus terpenuhi, karena anak-anak saya, karena kos uang sewa yang harus terbayarkan, yang semacam tanda kutip memaksa saya untuk melakukan kebohongan tersebut gitu loh. Dan sebenarnya itu adalah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah seperti itu. Kita sesimpel membahas jujur dan adil aja, tapi kalau sudah ditindih dengan tanggung jawab moral, tanggung jawab orang tua dan keluarga dan sebagainya, itu sudah mulai goyah nilai kehidupan kita. Tapi tadi disebutkan loh, reaksi kita terhadap dunia sekecil apapun adalah bagian dari diri kita. Terusan kalau kita terpaksa berbohong karena sesuatu, jangan-jangan dia memang pembohong kan? Itu. Baik, mungkin cukup itu saja obrolan kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ardan yang telah bersedia hadir di podcast ini, dan tentunya kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video podcast kita kali ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dan pastinya menarik dari News Mandawangi. News Mandawangi, kita tahu kita bisa tanpa hoax. Saya pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.